Di dalam Al-Quran, terekam sebuah keluhan yang luar biasa kuat dan abadi dari lisan seorang nabi. Tapi ini bukan cuma sekedar cerita sejarah loh, ini tuh kayak sebuah cermin yang relevan banget buat kita semua, bahkan hari ini. Yuk kita selami makna di baliknya. Nah, ayat dari surah Al-Furqan inilah yang jadi jantung pembahasan kita. Coba deh perhatikan baik-baik. Keluhannya bukan tentang penolakan total, tapi tentang pengabaian. Ini tuh semacam diagnosis mendalam tentang sebuah pola yang, ya ampun sayangnya kok ya terus berulang dalam sejarah manusia. Keluhan ini bisa dibilang fungsinya kayak cermin. Beneran, ayat ini menunjukkan sebuah dinamika di mana wahyu itu hadir sebagai cahaya, tapi manusia justru lebih memilih bayang-bayang dari pemikirannya sendiri. Oke, sekarang mari kita bedah kata kuncinya. Apa sih sebetulnya arti ditinggalkan dalam konteks ayat ini? Ternyata maknanya itu jauh lebih dalam daripada sekedar enggak dibaca. Kata yang digunakan dalam Al-Quran adalah mahjura. Kalau kita artikan secara harfiah, ya artinya sesuatu yang ditinggalkan atau diabaikan. Tapi tunggu dulu, para ahli tafsir menjelaskan kalau makna semantiknya itu jauh lebih luas dari itu. Ternyata makna mahjura ini berlapis-lapis. Pengabaian itu bisa terjadi dalam 4 level. Pertama, saat Al-Quran udah nggak lagi jadi pedoman hukum. Kedua, saat maknanya nggak lagi direnungkan. Ketiga, saat prinsip-prinsipnya nggak diterapkan dalam sistem sosial. Dan puncaknya nih, saat Al-Quran terasa jauh banget dari realitas kehidupan kita sehari-hari. Jadi poin krusialnya itu di sini. Masalah utamanya itu bukan absennya bacaan, tapi absennya otoritas Al-Quran dalam kehidupan. Banyak banget yang membacanya sebagai ritual suci, tapi saat harus dijadikan standar untuk berpikir dan bertindak, malah ditinggalkan. Bentuk pengabaian di zaman modern bisa jadi sangat halus loh. Al-Quran mungkin tetap dibaca, tapi standar kebenaran malah diambil dari opini publik. Standar hukumnya diatur oleh sistem sekuler, dan orientasi moral seringkali cuma ditentukan oleh logika untung rugi semata. Pertanyaannya kan, kenapa ini bisa terjadi? Kok bisa gitu? Nah, mari kita coba telusuri akar penyebabnya, mulai dari sisi intelektual, sistemik, dan tentu saja psikologis. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, ada beberapa pendorongnya. Pertama, ego intelektual, yang bikin kita merasa akal manusia aja udah cukup. Terus ada juga kenyamanan, karena wahyu itu seringkali menantang status quo kan. Ada juga kecenderungan untuk mereduksi agama jadi sekedar ritual, bukan panduan hidup. Dan yang terakhir, ada rasa takut akan konsekuensi sosial kalau kita berani beda dari yang lain. Nah, ketika Al-Quran sebagai sebuah sistem hidup ditinggalkan, maka yang tercipta adalah sebuah kekosongan besar dalam arsitektur masyarakat kita. Dan kekosongan ini bukan hal sepele. Inilah akar dari sebuah bencana intelektual, sebuah peradaban yang jadi terombang-ambing karena udah kehilangan kompasnya. Konsekuensi yang pertama, tanpa jangkar ilahi, standar kebenaran jadi subjektif. Apa yang benar hari ini bisa jadi salah besok. Semua tergantung siapa yang lagi berkuasa atau apa yang lagi tren. Konsekuensi kedua, prinsip-prinsip moral jadi kehilangan fondasinya. Moralitas jadi lentur, bisa dibengkokkan cuma buat memenuhi keinginan pragmatis atau tuntutan populer. Dan konsekuensi ketiga, sistem hukum udah nggak lagi jadi cerminan keadilan ilahi, malah jadi alat bagi kepentingan kekuasaan. Keadilan jadinya barang politis. Pada akhirnya, bencana intelektual ini merembes ke level personal dan sosial, menciptakan apa yang disebut krisis makna. Gejalanya sangat kita kenali hari ini, kecemasan yang mendalam, gaya hidup hedonis, dan perpecahan sosial yang tajam banget. Oke, setelah kita paham masalah dan dampaknya, terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita bisa bergerak dari sekedar ritual menuju realitas dan membalikkan tren pengabaian ini? Ada 3 langkah kunci yang bisa kita ambil. Pertama, kembalikan otoritas nilainya. Maksudnya, sebelum ambil keputusan besar, coba tanya, apa kata Al-Quran tentang ini? Kedua, hidupkan kembali tradisi tadabbur, membaca untuk memahami konteks dan relevansinya buat zaman kita. Dan ketiga, satukan kembali ilmu dan wahyu supaya kita bisa membangun sains yang beretika, ekonomi yang berkeadilan, dan politik yang berintegritas. Dan ini jadi krusial banget hari ini. Di tengah lautan informasi dan narasi yang saling bersaing di era digital, sebuah kompas itu jadi lebih penting dari sebelumnya. Nah, Al-Quran menawarkan diri untuk menjadi kompas itu. Sekarang, coba deh kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan pertama, apakah Al-Quran dalam hidup saya cuma jadi sebuah simbol identitas aja? Atau
ia benar-benar menjadi standar, menjadi tolok ukur yang saya gunakan dalam cara berpikir dan menganalisis segala sesuatu. Dan pertanyaan terakhir yang paling mendasar, apakah keputusan-keputusan besar dalam hidup saya itu berangkat dari petunjuk wahyu atau jangan-jangan cuma ngikutin tren sesaat yang terus berubah? Pada akhirnya, inilah rumusan intinya. Meninggalkan Al-Quran itu bukanlah soal menutup kitabnya, tapi tentang menggeser posisinya. Itu terjadi saat kita menempatkan wahyu di pinggir dan malah menjadikan hawa nafsu serta opini manusia sebagai pusat. Keluhan sang nabi ini pada hakikatnya adalah sebuah pertanyaan abadi yang ditujukan kepada kita semua hari ini.